Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Celebes People. Senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawarda kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Dan seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda, tentu saja akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan dan akan menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing untuk membahas tema. Dan pada kesempatan kali ini kami mengangkat kereta api makan korban. Celebes People dikabarkan sebelumnya di Celebes Media pada Rabu 1 Februari 2023 seorang petani yang berjenis kelamin pria meninggal dunia tertabrak kereta api. Nah, seperti apa kemudian menyikapi kasus ini dan bagaimana langkah antisipasi sehingga tidak ada lagi kejadian selanjutnya? Di studio kami telah menghadirkan Bapak Syamsuddin Carlos selaku legislator DPRD Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Carlos sudah bersedia hadir di obrolan Karebosi edisi hari ini. Ya, makasih Mbak Warda. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak. Saya ke Ibu Dr. Kadriati Dembau. Terima kasih sudah bergabung di obrolan Karebosi hari ini. Pemirsa, mungkin sering Anda saksikan Ibu Dr. Kadriati ini sebagai pengamat transportasi. Saya ke Pak Carlos terlebih dahulu. Menyikapi kasus yang terjadi baru-baru ini Pak di Kabupaten Baru kalau tidak salah, di tengah euforia kita di Sulawesi Selatan menikmati transportasi umum. Pandangan umum dari Pak Carlos. Ya, makasih Mbak Warda. Yang pertama bahwa tentunya saya menyampaikan rasa berlangsungkawa kami, bagaimanapun korban ini adalah masyarakat Sulawesi Selatan, sehingga mudah-mudahan keluarga diberikan kesabaran dan ketabahan di dalam menghadapi cobaan ini. Dan saya melihat bahwa ini adalah salah satu contoh bagaimana tentang transportasi kita, ya. Memang masyarakat Sulawesi Selatan ini mensyukuri adanya kereta api. Tapi tentunya bahwa dengan kejadian ini seharusnya pemerintah ini betul-betul melihat sudah amankah kereta api itu kita jalankan, ya. Korban ini adalah tunarungu, ya, tunarungu. Dan saya kira bahwa manajemen kereta api ini harusnya sudah tahu bahwa siapa yang akan lewat, bagaimana dengan masyarakat yang tunarungu, bagaimana dengan petani, bagaimana dengan ini yang harus lewatnya. Saya kira itu harus dijamin keselamatannya, dan bagaimanapun juga pihak kereta api ini harus bertanggung jawab. Ini masalah nyawa yang korban, dan menurut saya yang salah itu kalau ada masyarakat yang lompat masuk, ya kan, minimal pagarnya harus diamankan, ya. Jalur kereta api itu yang namanya orang kereta api kan cepat. Nah, bagaimana dengan orang tuli? Harusnya itu sudah dihitung. Kira-kira masyarakat ada nggak orang tuli di sini yang bisa lewat menyeberang dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini kelalaian, dan harus ada yang bertanggung jawab dalam hal ini. Ya, walaupun kita mensyukuri bahwa kereta api ini ada, ya. Ya, betul. Dan saya kira masyarakat Sulawesi Selatan khususnya yang memakai transportasi ini itu mengucapkan rasa syukur terhadap pemerintah dengan adanya kereta api ini. Tetapi dengan kelalaian ini ada korban ini, dan kita akan menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Kalau memang itu kesalahannya manajemen kereta api, saya kira tidak itu harus bertanggung jawab. Ini masalah korban, bukan karena dia tunarungu dan lain sebagainya, tapi menurut saya harus bertanggung jawab dalam hal ini. Oke, apakah harus dilakukan pembenahan Pak Carlos? Saya kira yang paling tahu tentang aturan kereta apian adalah Balai Kereta Api. Ya. Tentunya kita dalam hal ini pihak pemerintah Sulawesi Selatan yang menangani ini adalah Dinas Perhubungan, ya. Dan saya kira semua itu ada proses izinnya untuk bisa dijalankan, dan seharusnya dari pihak kereta apian kalau memang belum aman, baik dari binatang ternak, baik dari manusia itu sendiri, ya jangan dulu dijalankan. Kan seperti itu. Jadi ini menurut saya ada kelalaian, dan saya kira polisi harus
mengusut tuntas kejadian ini, ya. Bisa jadi ini adalah korban pertama, bisa jadi korban-korban selanjutnya, korban-korban selanjutnya, ya. Saya belum melihat secara langsung pelintasan kereta api ini, apakah dia dipagar sampai dari Parepare ke Maros atau belum, ya. Saya pernah ke sana melihat, tapi saya tidak jalan di dua kabupaten ini, ya, 3 kabupaten, Maros, Pangkep dan Barung, ya. Saya belum melihat secara utuh, tetapi saya kira ya haruslah ada yang bertanggung jawab dalam hal ini. Baik, ya. Baik. Terima kasih Pak. Kalau saya ke Ibu Dr. Kadriati. Ibu, setelah adanya korban pertama dari kereta api di Sulawesi Selatan ini, saya langsung ingat ucapan Ibu Dr. Kadriati beberapa bulan yang lalu, ya, yang mengatakan bahwa mungkin nantinya karena kita tahu bahwa di Sulawesi Selatan masyarakat kita seperti itu, dan juga kemudian adanya kereta api Eviledit dan juga Ledit, begitu Ibu, ya. Boleh dijelaskan pandangan umumnya Bu Dr. Kadriati? Ya. Terima kasih, dan saya juga turut prihatin ya dengan adanya korban. Jadi sebenarnya gini loh, di balik kelebihan dari kereta api itu, jadi kelebihannya itu kan mungkin saya pernah bahas bahwa transportasinya itu kan massal, memuat banyak orang atau barang, kemudian jarak tempuhnya jelas, waktu kedatangannya jelas. Nah itu kan seperti itu. Kenapa itu diminati baik di Jawa, ya, Sumatera, kemudian datang ke Sulawesi Selatan dibangun di sini. Cuman kalau kita melihat tren dari kecelakaan kereta api berdasarkan jenisnya, ya, berdasarkan data dari KNKT itu, untuk tahun 2022 itu sebenarnya kecelakaan kereta api itu cuma 3 loh. Jadi berdasarkan jenis, jadi di sini ada tabrakan, ada tergelincir, mengalami penurunan dibanding di tahun 2021 itu 5. Kemudian kita lihat lagi mundur 2020 itu sekitar 7, yang tertinggi itu di 2018 itu sekitar 11 kecelakaan, ya. Cuman kalau berbicara kecelakaan kereta api karena dia kendaraan massal, otomatis kan banyak korban di situ, baik yang meninggal maupun yang luka-luka, kan, seperti itu. Nah, kemudian dari data kecelakaan ini kita melihat juga beberapa faktor. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa faktor penyebab kecelakaan itu kan bisa karena tabrakan. Tabrakan, baik tabrakan antar kereta api dengan kereta api maupun kereta api dengan moda lainnya. Jadi ada, kalau kita petakan itu beberapa faktor penyebab kecelakaan. Bisa juga karena faktor kelalaian. Kelalaian manusia misalnya, operatornya mungkin lupa menyalakan sinyal, itu salah satu juga. Kemudian bisa juga karena faktor dari manusia. Jadi begini, dalam hal ini manusia itu bisa juga baik yang melintas, kayak yang kasus di sini di Baru itu kan itu melintas, ya. Nah itu juga termasuk faktor penyebab. Juga biasanya karena kendaraan berhenti di perlintasan sebidang tiba-tiba, itu juga bisa. Bisa juga karena faktor cuaca. Kalau di Jawa misalnya terjadi banjir, tanah longsor, jadi terjadi tergelincir relnya, itu juga bisa terjadi. Ataupun kerusakan mekanis, itu beberapa penyebab kecelakaan kereta api biasanya. Nah, kalau melihat kasus di Baru ini yang baru terjadi, sebenarnya kita prihatin karena euforia untuk adanya kereta api kan luar biasa nih. Iya, betul. Iya, jadi cuman mungkin yang perlu tindakan antisipatif yang dulu pernah saya sampaikan yang kurang. Mestinya kita kan sudah ada gambaran nih. Kalau kereta api ini kan barang baru. Ya, beda dengan mobil motor yang sudah masyarakat ini kan. Jadi perlunya kalau menurut saya, apakah sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak terkait bahwa kalau kereta api ini loh ada kelebihannya, terus ada tindakan hati-hatinya. Tindakan hati-hati misalnya tadi melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang ada dilintasi oleh kereta api, apakah itu sudah dilakukan? Ya, terus selain itu, apakah juga rambu-rambu atau sinyal keselamatan itu juga sudah disiapkan? Tidak. Karena sekali lagi bahwa ini kereta api barang baru. Masyarakat karena sok mungkin
ini mindsetnya masyarakat kita bahwa kereta api ini bisa berhenti mendadak. Nah itu pernah nggak disosialisasikan? Iya, Mungkin dikiranya kayak mobil gitu loh, kapan direm? Sementara kan kalau kita lihat juga salah satu penyebab kecelakaan itu karena kecepatan kereta api. Nah itu juga ada batas tolerirnya, seperti itu loh. Itu pandangan sementara dari saya tentang keberadaan kereta api. Cuman sekali lagi apakah itu sudah disosialisasikan? Jangan kita cuma euforia dengan sarana prasarananya, tetapi kita lupa bahwa ada lingkungan sekitar, ada hubungan dengan manusia sekitar yang ada di pelintasan kereta api ini. Sosialisasi itu kan penting, bukan cuma mungkin kita siapkan single track misalnya atau double track, itu yang diperhatikan. Kita lupa bahwa ada hal selain itu, selain sarana prasarana yang mesti juga kita perhatikan. Betul sekali, menarik sekali apa yang disampaikan bahwa kita perlu sosialisasi, apalagi mungkin masyarakat di daerah begitu ya, hal baru mungkin kereta api di Sulawesi Selatan. Pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Obrolan Karebos. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Obrolan Karebos edisi hari ini, kereta api makan korban, masih bersama dengan Bapak Carlos dan juga Ibu Dr. Kadriati. Sebelumnya kami informasikan pemirsa bahwa kami telah mengundang pihak Balai Kereta Api Sulawesi Selatan dan pihak Dishub Sulsel, namun sesuatu dan lain hal sehingga tidak sempat hadir pada diskusi kita pada malam hari ini. Baik, saya kembali ke Pak Carlos. Pak Carlos, dengan adanya kemudian kasus seperti ini di Baru, apa kemudian atensi tegas dari pihak DPRD Sulsel sendiri, Pak? Ya, jadi kan tentunya kita akan berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan, ya, untuk melakukan melihat langsung di lapangan apa yang perlu dibenahi. Bisa saja apakah rambu-rambunya kurang, ya, dan apakah pagarnya yang kurang. Kemudian kalau misalnya pagarnya, kan rata-rata petani, ya, setahu saya sepanjang lahan rel kereta api ini dari Maros ke Parepare itu adalah lahan pertanian persawahan. Ya. Biasanya kalau dia mau mutar dalam keadaan capek, dia mau mutar begitu jauh kan, puluhan kilo. Kemudian dia kalau dia jalan kaki, kalau dia naik motor mungkin bisa, tapi kalau dia jalan kaki dia akan cari jalan pintas. Nah, apakah ini tidak dihitung oleh manajemen perkeretaapian? Ya, dalam hal ini juga dinas yang kami naungi selaku anggota DPR Provinsi itu Dinas Perhubungan melihat itu. Melihat itu. Apakah di daerah ini bisa dipasang jalan untuk lewat jembatan penyeberangan seperti itu? Ya, setahu saya di sana tidak ada jembatan penyeberangan, setahu saya. Ya. Itu yang harus dihitung. Masa petani mau lewat 10 kilo jalan kaki, ya, kemudian dia mau ke sawahnya tidak ada akses jalanan, gimana caranya? Nah, ini yang harus dihitung oleh pemerintah semua. Di samping melihat bahwa outcome-nya untuk masyarakat pengguna itu, juga pemerintah harus melihat bagaimana mensejahterakan petani dengan tidak jauh jalan kaki, sehingga tenaganya bisa dihemat untuk mencangkul sawah, menanam padi, memanen padi, dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu harus terhitung semua dan terukur semua. Karena awal mula perkeretaapian ini diadakan di Sulawesi Selatan untuk menciptakan perekonomian Sulsel yang maju. Untuk menciptakan perekonomian. Jadi semuanya harus maju, tidak boleh ada yang dirugikan. Tidak boleh ada yang dirugikan. Sehingga insya Allah kami akan melakukan kunjungan lapangan dan melihat itu. Kami DPR selama ada perkeretaapian ini hampir setiap tahun kita turun, ya, tentunya dengan komisi yang membidangi ini, yaitu Komisi Pembangunan yang ada di DPRD Provinsi. Dan saya dulu pernah awal dibangun ini saya ada di Komisi D. Setiap tahun kita turun progresnya, kemudian anunya ke masyarakat, ya, itu. Dan alhamdulillah perkeretaapian mengatakan ini sudah siap Pak kita operasikan, kemudian ini sudah layak dan ini tahap uji coba, ya. Ternyata kan ada masalah seperti ini. Nah, ini yang kita akan mintakan pertanggungjawabannya, dan insya Allah
DPR Provinsi akan memanggil RDP dengar pendapat dengan beberapa yang terkait dalam hal kecelakaan merenggut nyawa di Baru ini. Termasuk dari Balai Kereta Api, Pak? Saya kira semuanya yang tersangkut paut itu ada hak kami di dalam melakukan pengawasan kenapa bisa terjadi. Oke. Jadi siapa saja yang terkait dengan itu insya Allah kita akan RDP. Baik, terima kasih Pak Carlos. Saya ke Ibu Dr. Kadriati. Bu, dengan adanya kasus di Baru ini, apakah mungkin karena lemahnya proteksi atau apa, Bu? Kemudian idealnya seperti apa, Ibu, untuk kemudian seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa sosialisasi ke masyarakat yang penting sebelumnya? Ya. Jadi sekali lagi kalau bicara ideal itu kan selain menyiapkan sarananya ya infrastruktur untuk rel kereta api dari segi tekniknya juga perlu sosialisasi. Sekali lagi sosialisasi. Terus yang saya mau pertanyakan sebenarnya sebelum ada pembangunan rel itu kan ada dokumen-dokumen terkait ya. Apakah AMDAL-nya, apakah analisis dampak lalu lintasnya. Nah, kalau misalnya dokumen itu lengkap, mestinya sudah ada tindakan antisipatif. Karena di dokumen-dokumen itu kan ada rekomendasi-rekomendasi bagaimana meminimalisir, khususnya misalnya kayak dokumen analisa dampak lalu lintas itu meminimalisir dampak-dampak yang kira-kira terjadi yang kaitannya dengan lalu lintas. Nah, kayak seperti ini. Kemudian yang kedua, tadi yang penting sosialisasi. Sejauh mana pemerintah dalam hal ini instansi terkait melihat bahwa ini hal baru, kereta api hal baru, terus sejauh mana mereka mensosialisasikan kepada masyarakat dan dengan cara bagaimana mereka mensosialisasikan. Karena tidak mudah. Kalau kita lihat saja kecelakaan lalu lintas di jalan raya saja itu selalu diadakan sosialisasi ya. Itu pun kita lihat kecelakaan tinggi. Apalagi ini kereta api barang baru. Ya, mungkin di pikiran kita karena ini kan punya jalur sendiri. Makanya tadi kan misalnya kecepatannya itu kecepatan normal itu kan 120 km per jam ya. Atau di bawah 200 itu dianggap normal kalau kereta api. Jadi mungkin dianggap aman. Sekarang kita lihat kalau misalnya pelintasan yang dilewati pada saat kecelakaan ini apakah ada elevasi antara sawah ya ketinggian di rel itu dengan persawahan yang ada di situ. Nah itu kalau seperti itu perlu tindakan antisipatif. Kira-kira bagaimana kalau misalnya dia tidak ada elevasi? Seperti mungkin ada pembatas atau gimana ya dianggarkan untuk itu. Karena sekali lagi masyarakat kita kan belum paham tentang kereta api. Atau ada mungkin rambu-rambu yang ditaruh di situ. Ada enggak pendukung seperti itu? Nah apalagi ini kan juga disabilitas. Dipertimbangkan enggak? Ini tunarungu loh. Kalau saya baca ya, ternyata masinisnya itu sudah membunyikan klakson tapi tetap tidak ya namanya tunarungu. Betul. Nah itu kan kalau tunarungu juga kan mesti disiapkan rambu atau isyarat yang mereka bisa paham. Nah seperti itu. Jadi perlu sosialisasi sekali lagi, perlu sosialisasi dengan cara menggandeng bisa saja dari akademisi. Kemudian kita menyampaikan seperti ini ke masyarakat. Memang tidak mudah, sesuatu kan pasti perlu ada anggaran untuk itu dan wajib ada anggaran. Saya rasa DPRD bisa mensupport kan Pak. Kalau misalnya dibutuhkan dana untuk sosialisasi dalam rangka mencegah ya, kecelakaan seperti ini. Jadi keselamatan masyarakat itu yang ada di sana sekitar itu perlu menjadi prioritas juga seperti itu. Oke. Apalagi masyarakat yang belum familiar dengan kemudian transportasi umum ini. Sangat tidak familiar. Baru, sekali lagi baru. Kalau kita tidak ke Jawa, ya. Betul. Coba orang Sulawesi Selatan tidak ke Jawa, tidak paham juga bagaimana modelnya itu kereta api. Padahal dari kecil saya sudah bilang, dari kecil sudah lagu naik kereta api tutut-tutut, kita tidak tahu kan bagaimana Pak. Betul. Jadi mesti ke Jawa, apalagi ini ada di Sulawesi Selatan kurang sosialisasi. Oh seperti ini dianggap, oh ini aman. Kita punya kereta api luar biasa. Euforia menyampaikan ini bisa dengan kecepatan sekian. Tapi tidak dibarengi dengan tindakan antisipatif untuk hal-hal yang seperti ini. Ada kecelakaan oleh manusia ya, human error. Karena memang kalau kita lihat berdasarkan penelitian, rata-rata 24% sampai 33% itu memang kalau kecelakaan kereta api itu karena human error. Seperti itu. Oke, kalau melihat kejadian di Baru sendiri Bu, di segmen pertama kan ya, Ibu Dr. Kadriati menyampaikan faktor-faktor yang mungkin bisa menjadi penyebab kecelakaan ini. Kalau di kasus di Baru sendiri, apakah murni karena kelalaian dari
korban mungkin atau seperti apa Bu Dokter? Saya bukan penyidik ya, tetapi saya menyampaikan bahwa begini, di dalam undang-undang saja nomor 23 tahun 2007 memang tentang perkeretaapian itu kan salah satunya ada diatur bahwa misalnya begini, berarti satu memprioritaskan yang namanya kereta api kalau kereta api lewat. Jadi memang ada aturan-aturan yang mengatur itu. Nah itu kan pihak penyidik yang akan melihat pasti menyinkronkan antara undang-undang dengan kondisi pada saat olah TKP dengan adanya kejadian ini. Saya bukan ranah kemudian untuk menjudge oh ini seperti ini gitu Bisa ya. diprediksi. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Bapak Ibu setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Obrolan Karebosi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Karebosi, Kereta Api Makan Korban. Masih bersama dengan Legislator DPRD Sulawesi Selatan, Pak Carlos, dan juga pengamat transportasi, Ibu Dr. Kadriati. Saya kembali ke Pak Carlos. Pak Carlos, sekali lagi mungkin boleh dielaborasi lagi Pak, apa yang kemudian harus ditekankan dengan adanya kasus seperti ini, dan juga dari sisi regulasi bagaimana Pak Carlos idealnya? Iya, saya kira kalau bicara regulasi, seharusnya di dalam undang-undang perkereta apian itu sudah ada. Bagaimana kalau kereta api mau dijalankan, apakah perlintasannya sudah aman dan semuanya. Dan saya kira itu soal perkereta apian kalau bicara Indonesia kita sudah mungkin di atas 100 tahun karena dari zaman Belanda kan, zaman Belanda. Dan saya kira manajemen itu turun di Sulawesi Selatan dan saya kira memang kalau masyarakat awam yang ada di Poros, Pangkep, Maros, Baru, Pare itu belum tahu seperti apa kereta api. Tetapi saya kira betul yang dikatakan Ibu Dokter tadi bahwa harusnya sosialisasi itu intens langsung ke masyarakat. Ya, artinya sosialisasi untuk ke masyarakat itu lebih penting dibanding dengan sosialisasi pengguna kereta api itu sendiri, karena biar di atas kereta begitu, nah di kereta dikasih brosur atau ada apa-apa di situ, cara duduknya seperti ini, cara dan lainnya seperti ini. Tetapi masyarakat di situ memang perlu paham betul. Nah mungkin yang tidak terpikirkan selama ini bagaimana kalau ada masyarakat yang tunarungu melewati perlintasan itu. Nah, setahu saya bahwa dari sekian ratus meter harus dibunyikan apa namanya Bu ya? Klaksonnya. Sirinenya kan harus dibunyikan. Orang tuli, kan? Orang tuli biar dari samping saya nggak dengar gimana caranya. Itu mungkin di luar daripada perkiraan kita semua, termasuk saya selaku anggota DPR. Itu saya tidak hitung, ya. Itu yang saya tidak hitung. Tetapi saya kira bahwa di manajemen kereta api semuanya dia sudah harus hitung karena itu sudah barang lama perkereta apian di Indonesia, ya kan? Kalau di Sulsel oke, kami DPR di Sulsel baru menghadapi itu, ya, baru menghadapi itu dengan kasus ini. Kasus pertama yang terjadi orang tunarungu yang kecelakaan, sangat kasihan. Jadi insya Allah bahwa saya kira DPR ini beberapa kali audiens sebelum kejadian ini, bahkan dari pertama, beberapa kali audiens dengan perkereta apian dan koordinasi kita di bawah Dinas Perhubungan Sulsel. Saya kira aman-aman. Kalau kita tanyakan bagaimana lokasi, bagaimana masyarakat, nah itu aman-aman saja. Jadi kita ini mulai bergerak membantu pemerintah. Dari kesulitan pertamanya itu adalah pembebasan lahan, kemudian ada masyarakat yang komplain, kemudian kita ikut sama-sama turun demi mewujudkan perkereta apian di Sulsel ini, sehingga masyarakat Sulawesi Selatan juga menikmati jalur bebas hambatan yang begitu cepat dan tepat waktu. Nah, itu kita harapkan sehingga bisa menciptakan pendapatan ekonomi, percepatan ekonomi di Sulawesi Selatan. Jadi itu harapan kami dari regulasi yang kita sudah hitung sudah selesai semua ya. Tetapi tentunya kami DPR ini bukan tim teknis.
Dan kalau pihak Balai Kereta mengatakan ini sudah aman Pak, saya kira itu kan menjadi tanggung jawab. Makanya saya katakan dari pertama, yang bertanggung jawab dalam hal ini manajemen perkeretaapian. Oke, terkait dengan sosialisasi Pak, apakah menurut dari pengamatan dari legislator DPRD Sulsel sendiri dalam hal ini Pak Carlos, sosialisasi memang betul belum masif dilakukan? Saya kira kata masif itu bahwa seluruh masyarakat harus disampaikan, ya itu masif. Tetapi tentunya sosialisasi itu bisa lewat media sosial, bisa lewat apa saja, bisa lewat pemerintahnya, baik kepala desanya, kepala dusunnya, RT-nya, RW-nya, karena kalau dipanggil oleh keseluruhan masyarakat, saya kira susah juga. Nanti dia dari mulut ke mulut. Tetapi yang paling urgensi di sini adalah rambu-rambu. Ya, adakah rambu-rambu di sana dipasang? Kalau tunarungu lewat, ada rambu-rambu tanda-tanda apa namanya? Bahasa bisu, ya kan? Kalau ada berarti nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada, siapa yang salah? Tidak menempatkan rambu-rambu di situ, ya? Siapa yang salah? Dan saya kira kita semua ini menunggu pihak dari kepolisian yang berhak melakukan penyidikan terhadap kasus ini, ya. Karena kita tidak tahu cara jalannya, cara membawa sepedanya, kita masih informasinya masih liar, ya. Tetapi kita berharap semua penyidikan polisi ini cepat selesai dan argumentasi semuanya pihak tidak liar, ya, tidak liar. Jadi kita menunggu untuk itu, Mbak Wardah. Baik, terima kasih Pak Carlos. Saya ke Ibu Dr. Kadriati. Bu, apakah memang di Sulawesi Selatan ini untuk kereta api sendiri sudah siap, Bu, menurut pandangan Ibu Dr. Kadriati? Kata siap ini siap dalam hal apa? Siap beroperasi, iya siap. Karena infrastrukturnya kan sudah ada. Ya. Tracknya, relnya sudah jadi. Kalau kita lihat ya, bahkan mahasiswa saya banyak yang praktek industri di sana ya, mereka kerja praktek di sana sudah siap. Nah, di sini yang mungkin menjadi pertanyaan saya, siap itu apakah kita menganggap siap itu kalau sudah infrastrukturnya sudah ada, tanpa melihat kesiapan mental dari moral dari masyarakat kita untuk menyambut ini yang namanya kereta api. Baik penggunanya, kalau penggunanya saya rasa orang yang sudah sangat familiar ya, rata-rata kan begitu. Tetapi bagaimana dengan yang non pengguna yang tadi yang dilintasi perlintasan? Nah itu sudah siap dan artinya sudah disosialisasikan dengan baik kah seperti itu atau tidak? Jangan kita selalu menganggap bahwa oh kereta apinya relnya sudah jadi nih, berarti sudah siap operasi. Boleh uji coba, tetapi ada hal-hal tertentu yang saya rasa luput dari perhatian, makanya tadi ada di dokumen mestinya. Nah, ini yang perlu dilihat, dokumennya sudah sampai sejauh mana dokumen itu meliputi hal-hal yang seperti ini, meminimalisir hal-hal yang kira-kira terjadi, baik dampak dari sosialnya, dampak yang seperti ini tadi. Jadi tadi kan kalau kita lihat, sekarang orang kan rata-rata memperhatikan kepentingan disabilitas juga kan. Tadi saya sudah bilang ya bahwa ini kan disabilitas, tunarungu. Walaupun sudah dibunyikan klakson berulang kali, pasti mereka tidak dengar. Nah kan ada hal lain selain klakson. Klakson itu sirine, itu kan untuk orang normal. Betul. Tetapi bagaimana dengan disabilitas? Bukan cuma tunarungu saja ya, yang perlu diperhatikan. Bisa saja ada yang apa ini, yang buta itu loh. Itu kan bisa juga. Itu semua perlu. Jadi sekali lagi dokumennya perlu kita evaluasi. Dokumen pada saat mau pembangunan rel itu apakah ada di dalamnya? Nah, seperti itu loh Dek ya. Jadi kalau siap infrastrukturnya oke siap. Tetapi ternyata tidak siap di sisi yang lain. Karena kalau siap kita sudah menyampaikan sosialisasi dan sebagainya, saya rasa ini tidak terjadi. Artinya hal-hal yang seperti ini bisa diminimalisir seperti itu loh Dek. Untuk pengetatan rambu-rambu lalu lintasnya sendiri, Bu Dokter. Ya. Seperti apa? Makanya saya bilang sebenarnya kalau kita bicara undang-undang itu kan sudah ada semua mulai dari undang-undang tadi saya sebutkan sampai peraturan pemerintah mengenai kereta api itu sudah lengkap semua. Tetapi apakah itu terimplementasi? Nah, kan seperti itu. Kita kan karena kita tahu undang-undang, tetapi ternyata kita kurang paham atau tidak mau tahu kan seperti itu ya. Nah, itu yang semua perlu siap untuk
kita ketahui. Dan bagaimana cara siap itu ya pasti pihak terkait harus mensosialisasikan sampai ke masyarakatnya, bukan cuma dari segi pengguna maupun non pengguna seperti itu. Baik. Ibu Dr. Kadri, apa yang mungkin harus dilakukan pemerintah sebagai bahan evaluasi dengan adanya kasus seperti ini, Bu? Nanti akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Obrolan Karebosi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir Obrolan Karebosi edisi hari ini, kereta api makan korban. Masih bersama dengan Pak Syamsuddin Carlos, selaku legislator DPRD Sulawesi Selatan dan juga pengamat transportasi Ibu Dr. Kadriati. Saya kembali ke Ibu Dr. Kadriati. Bu, tadi sempat terpending Bu ya, bahwa apa kemudian langkah-langkah yang harus diambil pemerintah dengan adanya kasus di Baru ini, Bu? Ya, jadi kalau dari saya sih, saya tetap mensupport ya. Kereta api hadir di Sulawesi Selatan. Cuman untuk instansi terkait, dalam hal ini pemerintah instansi terkait, bahwa perlu memperhatikan setiap dokumen-dokumen prasyarat pada saat mau melakukan pembangunan. Misalnya kereta api itu perlu menjadi patokan, ya. Oh iya, karena di sana itu detail. Kalau misalnya ada dokumen analisis dampak lalu lintas. Yang kedua, kemudian melihat perlu mengikuti aturan-aturan, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah, ya. Yang ketiga, kan kereta api itu bukan barang baru. Artinya kita bisa melihat komparasi dengan kondisi di Jawa. Jadi dengan adanya hal seperti itu kan bisa sebenarnya diminimalisir kecelakaan atau apapun kelemahan-kelemahan dari adanya kereta api ini, khususnya pada saat kecelakaan-kecelakaan disebabkan oleh kereta api. Nah itu kan bisa diminimalisir. Yang keempat, kepada pemerintah juga perlu dilakukan, selain bahwa infrastruktur kereta api menjadi prioritas, dalam hal ini misalnya relnya sudah siap operasi, maka kata operasi itu perlu juga melihat dari dampak-dampak sosial. Itu perlu sosialisasi aturan-aturan tentang kereta api, karena masyarakat Sulawesi Selatan bukan masyarakat yang mengerti, yang tahu kereta api dari dulu. Mereka baru tahu kereta api itu pada saat ada sekarang. Nah, berarti memang butuh support effort dari pemerintah kita untuk melakukan sosialisasi, bukan cuma sekali, tetapi berulang kali dengan menggunakan sosmed. Tadi saya disampaikan, sekarang kan gampang sosmed, bisa selebaran, bisa lewat LSM, bisa lewat pemerintah desa dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan perlintasan kereta api. Jadi sosialisasi itu penting, dan juga bisa menggandeng pihak-pihak dari universitas, kan ada pengabdian. Jadi misalnya ada KKN atau apa, kan bisa itu mahasiswa kemudian mensosialisasikan tentang kereta api. Tapi sebelumnya pihak terkait perlu membekali dulu, jangan sampai juga yang mau sosialisasi ini tidak paham tentang bagaimana kereta api. Jadi orang yang mau sosialisasi orang yang ngerti juga. Jadi seperti itu yang perlu ditingkatkan. Kalau dari sisi regulasi sendiri seperti apa, Bu? Regulasi regulasi saya bilang mulai dari undang-undang itu sudah lama, dari tahun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkereta sudah ada, sudah diberlakukan sampai dengan peraturan pemerintah. Itu kan sampai kecepatan kereta api itu juga sudah diatur semua. Terus bagaimana kemudian kereta api menjadi prioritas. Terus kalau ada kereta api yang lewat itu misalnya ada, itu perlu diprioritaskan. Sudah ada semua itu di dalam undang-undang. Oke, berarti sisa pola-pola sosialisasinya. Iya, jadi sini sebenarnya kalau kita lihat masalah teknis saja. Tapi kadang masalah teknis kalau diabaikan juga. Betul. Nah itu akan berdampak besar begitu, Bu ya. Kecelakaan seperti ini. Baik, karena kita sudah di segmen terakhir, Ibu Dr. Kadriati, silahkan untuk harapan-harapan sekaligus closing statement-nya, Bu. Ya, harapan saya kepada, tadi kan pemerintah sudah, kepada masyarakat Sulawesi Selatan, kita jangan karena ada kecelakaan yang terjadi, satu orang yang meninggal, bukan kita menganggap kecil yang meninggal ini, tidak ya. Tetapi maksud saya begini, supaya masyarakat jangan trauma untuk kemudian dengan merasa tidak perlu ada kereta api karena ternyata lebih banyak kelemahannya. Kelemahan yang seperti itu bisa diminimalisir. Jadi kita tetap dukung pemerintah kita untuk kemudian
bukan cuman kereta api ini dari Makassar ke Parepare, tetapi mungkin sampai ke selatan, dari sampai Bulukumba ya, sampai ke Manado kalau bisa seperti itu. Karena tadi saya sudah sampaikan dari awal bahwa kelebihan dari kereta api itu transportasi massal, bisa memuat banyak orang, memuat barang, kemudian jadwalnya tepat. Kan seperti itu, dan itu penting, jarak tempuhnya sudah sangat jelas. Jadi kita yang misalnya dari Makassar ke Parepare yang semula mungkin bisa ditempuh 2,5 jam, bisa lebih cepat lagi ya, seperti itu. Karena dia punya trek sendiri. Kemudian selain itu bahwa infrastruktur, jadi perlu ada integrasi moda juga supaya kemudian kereta api ini jangan sampai menjadi hal, ada kendalanya gitu loh. Jadi integrasi antar moda, bagaimana masyarakat dari Makassar kemudian sampai ke stasiun, itu perlu juga dipikirkan, integrasi antar moda itu. Seperti itu harapan saya, jadi kita jangan putus asa. Tetap kita support pemerintah kita untuk menghadirkan kereta api untuk seluruh pulau Sulawesi. Karena itu juga untuk anak cucu kita ke depan. Baik, baik. Terima kasih Ibu Dr. Kadriati selaku pengamat transportasi. Saya ke Pak Carlos. Pak Carlos, apakah sejauh ini sudah dilakukan kemudian koordinasi lintas terkait Pak dengan masif dengan adanya kasus di Baru ini Pak Carlos? Jadi tentunya bahwa saya selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang pertama bahwa anggaran ini kan anggaran dari pusat. Ya. Tetapi kami punya hak tentang pengawasan. Dan kami ada terlibat mulai dari perencanaan awal bahwa akan dibangun kereta api, kita sudah ada koordinasi dengan DPR. Dan pada waktu itu bahwa alasan pemerintah kenapa dia akan melakukan pembangunan kereta api di Sulawesi Selatan, ini akan menciptakan ekonomi besar, sehingga kami DPR merespon untuk itu. Tentunya bahwa ya sebenarnya harapan kami itu besarnya kalau transportasi kereta api ini sampai di Manado, sudah Sulawesi ya, maka ini akan menciptakan ekonomi besar. Menurut saya itu menurut kami DPR bahwa ini ekonomi bombastik. Kenapa? Di samping cepat ya pengiriman barang ya dari Sulawesi ke Sulawesi antar provinsi, juga bisa dipakai untuk transportasi masyarakat, pengangkutan barang cepat dan tepat waktu. Saya kira ini akan menjadi bombastis ekonomi. Nah, harapan kami pemerintah pusat tambah anggarannya kalau bisa sampai di Palu, tahun berikutnya sampai di Manado. Ya, ini kan ya baru baru Parepare sampai Makassar. Penggunanya itu segmennya belum kita lihat bahwa ini segmen benar-benar akan mengkonsumsi kereta api, memakai kereta api. Jangan sampai karena hanya ingin melihat kereta, hanya ingin naik kereta api selfie satu kali, dua kalinya tidak lagi. Jadi harusnya pemerintah kaji itu. Apa ini sudah kebutuhan atau hanya main-main? Mohon maaf, bukan main-main. Hanya ingin melihat kereta api. Bahwa saya tidak pernah ke Jakarta, tidak pernah ke Jakarta, tidak pernah naik kereta api. Sehingga dia mau naik kereta hanya satu kali itu, misalnya kan. Ada bukti bahwa kalau masyarakat yang dari Luhut Timur, daerah Luhut atau dari Toraja mau singgah di Parepare baru naik kereta api ke Makassar, itu menurut saya tidak efisiensi. Tidak efisiensi dengan hanya jarak kurang lebih 120 km. Itu tidak efisiensi menurut saya. Tetapi kalau ini mau masyarakat naik kereta dulu satu kali, boleh untuk merasakan itu. Nah, ini kan perlu kajian sebenarnya, ya, perlu kajian. Kalau dulu disampaikan bahwa ini akan dipakai, sekarang saya tuntut dari pemerintah, mana buktinya itu? Ya, ini uang besar loh. Ya, yang bayar ini kan rakyat. Kemudian terhadap kecelakaan ini, saya mengharapkan ada yang bertanggung jawab. Kenapa? Misalnya di sini ada kepala balai perkeretaapian, kalau ini ganti dong itu, tidak beres. Ya. Pemerintah yang baik ya, kalau ada pelayannya tidak beres ganti, nggak usah ditoleransi. Ini nyawa yang korban.
Ini atensi tegas dari DPRD Sulsel, Pak ya? Kalau saya, pemerintah harus tegas. Iya. Tidak boleh tidak. Kalau tidak, mungkin masyarakat akan trauma naik kereta api. Ya, mungkin masyarakat di perlintasan itu bisa saja terjadi hal-hal lain. Ya, nah ini karena menurut saya bahwa kami wakil rakyat itu ingin mendapatkan outcome besar dari adanya kereta api, bukan hanya karena seremonial, ya, bukan hanya seremonial. Contoh, ya, harusnya pemerintah mengambil ketegasan, ya, pemerintah Sulawesi Selatan mengambil ketegasan untuk mobil penumpang bus dari Toraja, dari Timur, dari Trans Sulawesi jangan masuk Makassar karena terjadi kepadatan dan jalan tidak muat lagi. Taruhnya di Parepare misalnya, baru naik kereta. Itu bisa saja. Tetapi kalau ya terserah maunya masyarakat, berarti pemerintah di sini tidak memakai manajemen yang baik untuk menggunakan itu sebenarnya. Kalau kita bicara sebenarnya untuk menciptakan outcome besar dari sebuah mega proyek untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Kalau itu yang kita ingin kejar. Oke, Nah, baik, gitu. baik, Ya. baik. Terima kasih banyak Pak Carlos sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak Ibu Dr. Kadriati sudah bergabung bersama kami di obrolan Karebosi edisi hari ini. Semoga dengan diskusi-diskusi kita pada malam hari ini bisa kemudian menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait untuk kemudian lebih memperbaiki lagi perkereta apian di Sulawesi Selatan. Pemirsa, cukup sudah 60 menit kami menemani Anda di obrolan Karebosi edisi hari ini. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.